Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu kami, yakni Bapak Saiful Islam, dan juga teman-teman senasib dan seperjuangan, yakni IT semester 7. Di sini kami bertugas ingin menjelaskan masalah tentang peta konsep yang sudah kami buat, yakni tentang mengenai psikologi sofistik. Psikologi sofistik ini merupakan cabang psikologi yang berakar pada ajaran tasawuf dan bertujuan untuk memahami dan menyembuhkan kondisi kejiwaan manusia dengan pendekatan spiritual. Psikologi ini tidak hanya berfokus pada aspek psikis atau hanya mental saja, kan tetapi juga menyelami dimensi rohani spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Psikologi sofistik melihat jiwa manusia sebagai entitas yang memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan spiritual. Tujuannya adalah yaitu penyucian jiwa atau yang sudah kita kenal tazkiyatun nufus. Untuk macam-macamnya, yakni ada psikologi jiwa. Psikologi jiwa ini merupakan pusat dorongan keinginan dan potensi moral manusia. Jiwa mengalami tingkatan perkembangan yang disebut dengan maqamatun nafas. Dan maqamatun nafas ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yakni nafsul ammarah, yang mana nafsul ammarah ini tingkatan paling rendah, yang mana jiwa masih dikuasai oleh hawa nafsu atau dorongan duniawi dan bisikan syaitan. Dan yang kedua yakni ada nafsul lawamah, yang artinya yakni tahap kesadaran batin ini di sini ini mulai tumbuh, muncul penyesalan setelah melakukan dosa dan niat untuk memperbaiki diri. Itu nafsul lawamah. Untuk tingkat yang kedua yakni ada nafsul mutmainnah, yang mana jiwa ini telah mencapai ketenangan dan keridhaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu. Dan yang kedua yakni psikologi rohani. Psikologi rohani ini merupakan pancaran dari Tuhan yang suci dan menjadi inti dari eksistensi manusia. Psikologi rohani berfokus pada penjalanan spiritual untuk menyucikan diri dan mencapai ma'rifat. Dan juga ada beberapa maqamat di psikologi rohani ini, yakni maqamat taubat, zuhud, sabar, syukur, dan ridho. Dengan yang kedua yakni ahwal, yang terdapat mahabbah, khauf, raja, syauq, dan tajalli. Terus bagian yang ketiga yakni ada psikologi sofistik, atau dalam tahap praktis psikologi sofistik ini juga digunakan untuk penyembuhan kejiwaan dan pengobatan hati dari penyakit spiritual seperti sombong, iri, riya, gelisah, dan depresi eksistensial. Dan ada pun metode yang digunakan ini ada zikrullah, ini mengingat Allah, dan juga ada muraqabah. Muraqabah ini menghadirkan diri, kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Terus yang ketiga yakni ada muhasabah atau evaluasi diri atau analisis diri, seperti itu. Dan metode-metode di atas ini efektif dalam membentuk karakter mulia, menumbuhkan ketenangan batin, dan mengarahkan manusia kepada kehidupan yang bermakna secara spiritual. Kesimpulannya, psikologi sofistik ini menawarkan jalan penyembuhan jiwa dan